Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak sekalian dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, sehingga dapat menerima pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik, dengan lancar, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang mata pelajaran fikih bab Toharoh bagian istinja ya. Setelah minggu kemarin kita belajar tentang macam-macam najis. Untuk kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang istinja. Sebelum memasuki materi yang baru, saya mengingatkan kembali bahwa najis kemarin dibagi menjadi 3. Najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Najis ringan itu adalah air kencing bayi laki-laki yang belum minum selain ASI. Cara membersihkannya cukup dipercikan dengan air. Sedangkan 2, yang najis sedang adalah najis kotoran atau najis selain dari babi dan anjing. Cara membersihkan najis sedang itu dengan membersihkan dengan air mengalir sampai hilang rasa bau dan bentuknya. Ya, dicuci dengan air yang suci ya. Yang ketiga, najis berat, yaitu bersentuhan dengan anjing ataupun babi atau air liur anjing dan babi. Itu adalah najis berat, yaitu dibasuh dengan 7 kali, salah satunya dengan tanah ya. Dibasuh dengan air yang suci, salah satunya dengan tanah. Itu adalah macam-macam najis dan cara membersihkannya. Untuk kali ini kita lanjutkan materi yang baru, yaitu materi istinja. Ya, silakan buka buku paket fikih halaman 40. Ayo mengamati. Nah, ini ada gambar seorang anak sedang menuju WC atau pintu WC atau kamar mandi. Nah, silakan diamati. Nah, ketika anak sedang menuju WC, terus pikiran kita pasti akan melakukan buang air kecil atau buang air besar, atau juga mandi. Nah, mandi itu adalah juga proses untuk bersuci. Anak-anak sekalian, apa yang akan dilakukan di atas ya, di gambar tadi, ya, dia akan masuk WC. Untuk apa? Bisa saja karena ingin buang air kecil, atau karena ingin buang air besar. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pipis dan kotoran buang air besar itu najis? Tentu saja najis dan wajib kita sucikan. Bersuci setelah buang air kecil atau pipis dan buang air besar namanya istinja ya. Bersuci setelah buang air kecil atau pipis dan buang air besar namanya istinja. Istinja itu adalah nama istilahnya ya. Yuk, mari kita belajar bagaimana cara istinja yang baik. Perhatikan di Ayu membaca. Ini ada materi, silakan dibaca ya. Istinja. Apa itu istinja? Istinja artinya membersihkan kotoran setelah buang air. Contohnya, setelah pipis. Niza membersihkan kotoran pipis dengan cara membasuh bagian yang terkena najis menggunakan air yang suci. Yang kedua, setelah buang air besar, Alifah membersihkan kotorannya dengan cara membasuh bagian yang terkena najis menggunakan air yang suci. Jadi, istinja adalah
membersihkan kotoran setelah buang air kecil ataupun buang air besar. Jadi setelah kita buang air besar maupun air kecil, silakan bagian yang terkena najis itu dibasuh dengan air yang suci ya. Jangan tidak dibasuh. Misal setelah pipis tidak dibersihkan dengan air, langsung keluar tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Istinja lebih utama menggunakan air. Ya. Utamanya menggunakan air yang suci. Jika tidak ada air, istinja juga boleh menggunakan batu dan kayu. Boleh menggunakan batu dan kayu. Istinja tidak boleh menggunakan benda basah dan licin. Nah, ayo bernyanyi. Silakan kita praktekkan bersama-sama menyanyi ya. Ayo bernyanyi dengan judul Toharoh. Iramanya Kemarin Paman Datang, ciptaan Afte Mahmud. Judulnya Toharoh ya. Saya coba nyanyikan. Toharoh artinya bersuci, Toharoh artinya bersuci, bersuci dari hadas kecil dengan wudhu, bersuci dari hadas besar dengan mandi, bersuci dari najis dengan dicuci, bersuci dengan air yang suci. Toharoh artinya bersuci, Toharoh artinya bersuci, bersuci dari hadas kecil dengan wudhu, bersuci dari hadas besar dengan mandi, bersuci dari najis dengan dicuci, bersuci pakai air yang suci. Nah, silahkan coba dipraktikkan lagu ini ya, coba dinyanyikan. Untuk tugas pada pagi hari ini, setelah menyimak video ini, silakan kerjakan halaman 43. Nah, setelah selesai mengerjakan, silakan dikirimkan lewat Japri. Halaman 43 ya. Di bagian tugas muliaku. Sebagai anak muslim yang pintar dan hebat, tulislah tata cara buang air di kamar mandi dengan melihat gambar dan mengisi pada kolom di bawah ini. Nah, silakan ini diisi ya. Ini gambar sedang apa? Keterangannya di sini. Misal mengangkat tangan, ini gambar apa? Nah, ini sedang apa anaknya? Nah, gambarnya silakan diberikan keterangannya. Itu gambar menandakan apa? Nanti setelah selesai mengisi keterangannya, silakan difoto dan dikirimkan lewat Japri. Oke. Untuk pelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.